Iya, isu mualaf 7 momen Daniel Mananta curhat ke Quraisy Shihab soal baca Al-Quran. Siapa yang tidak kenal dengan Daniel Mananta? Semuanya pasti mengenalnya karena dia sering tampil di layar televisi. Agama Daniel Mananta lagi-lagi menjadi topik pembahasan publik. Banyak yang mengatakan sang presenter telah pindah keyakinan dan kini memeluk Islam. Ya, sahabat, ya seperti yang kita ketahui bahwa Daniel Mananta hari-hari ini bergaul dengan tokoh-tokoh agama Islam. Namun Daniel Mananta adalah pribadi yang takut akan Allah. Namun dia membawa terang kasih Kristus untuk menjalin hubungan yang baik dengan para tokoh agama. Bukan tanpa alasan, awalnya isu Daniel menantang mualaf kala ia menemui Ustadz Abdul Somad hingga ikut pengajian bersama Ariel Untung dan Fridi Hasan serta rekan-rekan lainnya. Ya, kalau menurut admin, hal itu tidak mengapa karena di mayoritas Islam seringkali kita diundang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan agama Islam. Tetapi bukan berarti bahwa kita mengikuti agama mereka atau mengimani agama mereka. Kita turut serta hanya sebagai bentuk toleransi dan penghormatan. Biasa saja. Baru-baru ini Daniel Mananta kembali berkunjung ke Quraisy Shihab. Pertemuan keduanya langsung menjadi sorotan seolah memperkuat dugaan bahwa Daniel Mananta kini menjadi mualaf. Ya, kembali lagi admin sampaikan bahwa Quraisy Shihab adalah pribadi yang sangat baik, pribadi yang memang sangat menghormati semua agama. Ya, tokoh agama yang satu ini memang sangat adem orangnya, tidak pernah mengucapkan kalimat yang memprovokasi atau yang merendahkan agama yang lain, khususnya agama Kristen. Beliau selalu memaparkan hal-hal yang sangat baik yang mempersatukan. Jadi ayah daripada Najwa Shihab ini adalah ayah yang sangat keren sehingga pada anaknya pun tidak diwajibkan untuk memakai hijab, tetapi ya berpakaian berbusana sesuai dengan apa yang menurutnya baik. Lantas bagaimana pertemuan Daniel Mananta dengan Quraisy Shihab dan apa yang mereka bahas? Langsung saja intip di bawah ini atau setelah ini. Yang pertama adalah Daniel Mananta baru saja mengunggah video terbaru di kanal YouTube-nya kala berkunjung ke kediaman Quraisy Shihab, dan itu sangat bagus. Ya, seorang yang tidak anti terhadap Islam dan juga Quraisy Shihab yang tidak anti terhadap Kristen dan agama-agama yang lain, sehingga patut untuk dikunjungi dan ditanyakan mengapa beliau ini begitu baik terhadap umat yang lain. Yang kedua adalah mereka tampak berbincang santai di sebuah ruangan kaca di halaman belakang rumah Quraisy Shihab yang terasa asri, penuh taman hijau, sesuai dengan orangnya yang adem, sesuai dengan orangnya yang lugas, sesuai dengan orangnya yang memang sangat-sangat dihormati oleh semua orang karena kepribadiannya dan juga wawasannya yang begitu luas tentang agama. Yang ketiga, Daniel Mananta tampil santai memakai baju kaos berwarna hijau army, sementara Quraisy Shihab memakai setelan kemeja batik dan celana berwarna hitam. Ya, sudah usang usia tetapi penampilannya sangat-sangat keren. Yang keempat, Daniel Mananta awalnya penasaran dengan masa kecil ayah Najwa Shihab ini saat tinggal di Makassar 80 tahun yang lalu. Mereka pun tampak terlibat
perbincangan asik sambil tertawa. Ya, mengenang masa kecil atau mungkin mengenang masa lalu 80 tahun yang lalu. Tentunya sangat asik, tentunya sangat menarik, dan tentunya juga penuh dengan kisah-kisah yang penuh tawa dan juga mungkin hal-hal yang memilukan. Yaitulah sejarah atau kisah hidup seseorang. Yang kelima adalah pada kesempatan itu Daniel Mananta mengaku bahwa ia pernah membaca Al-Quran. Pria berusia 41 tahun ini bahkan telah membaca setengah dari isi kitab suci pedoman umat Islam ini dalam terjemahan bahasa Inggris. Ya, tidak mengapa. Saya pun pernah membacanya, bahkan sering membacanya untuk menambah wawasan pengertian, untuk kita memahami cerita atau kisah agama yang lain. Jadi tentunya tidak bermasalah. Yang keenam, Daniel Mananta mengatakan bahwa ia tertarik membaca Al-Quran karena kagum dengan sejumlah rekan-rekannya yang beragama Islam. Ada banyak orang Islam yang begitu baik, dan memang karena agama mengajarkan kebaikan. Hanya sekelompok orang kecil saja yang berlaku acuh tak acuh, berlaku kasar, berlaku kriminal terhadap agama-agama yang lain, merasa lebih benar dari agama lain, merasa lebih hebat dari agama lain, menjadi pembela Tuhan dan sebagainya, sehingga mengucilkan atau merendahkan Tuhan itu sendiri. Karena yang kita tahu, Tuhan Maha Kuasa mampu membela dirinya sendiri. Manusia ciptaan tidak mampu membela Tuhan. Kalau manusia membela Tuhan, berarti menunjukkan Tuhannya tidak berbuat apa-apa. Lanjut, Daniel Mananta menghormati sesamanya dan kagum dengan beberapa teman-temannya yang begitu taat terhadap agamanya. Yang ketujuh, pengakuan Daniel Mananta langsung bikin heboh karena seolah menguatkan isu bahwa ia telah mualaf. Quraisy pun memuji keterbukaan pemikiran Daniel Mananta. Tentunya orang akan memuji keterbukaan pemikiran Daniel Mananta yang memikirkan tentang perdamaian, toleransi, saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga tidak ada perpecahan di antara kita. Tentunya doa kita buat Daniel Mananta dengan caranya untuk bertemu, berkomunikasi, dan juga mewawancara tokoh-tokoh agama yang memiliki potensi yang luar biasa, memiliki masa yang banyak, bahkan juga tokoh-tokoh agama yang pro kontra. Dan dengan kasih, Daniel Mananta menunjukkan kasih Kristus, membawa nama Kristus untuk menunjukkan bahwa orang Kristen tidak membenci, orang Kristen tidak memukul, orang Kristen hanya membalas kejahatan dengan kebaikan. Orang Kristen adalah mencerminkan Kristus itu sendiri yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalasnya dengan kebaikan. Hendaklah kita semua umat Kristen melakukan hal yang sama terhadap orang-orang yang memusuhi kita, yaitu membalas segala sesuatu dengan kasih, mendoakan mereka, mengampuni mereka. Biarlah Tuhan yang akan melakukan bagiannya. Dan apabila Tuhan melakukan bagiannya, satu hal adalah tentunya pasti ada teguran, atau orang itu akan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak jiwa yang datang kepada Tuhan hari-hari ini berawal dari mereka jahat terhadap gereja, mereka membakar gereja, mereka memukul bahkan membunuh orang Kristen. Tetapi pada akhirnya mereka menyerah di bawah kaki Yesus ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Seperti Saulus, seorang pembunuh, tetapi Tuhan tangkap menjadi seorang pelayan Tuhan, penjala manusia. Jadi sangat-sangat luar biasa rancangan Tuhan di dalam setiap pribadi seseorang. Tugas kita adalah berdoa. Tugas kita adalah memohon kepada Tuhan
agar Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita, tetapi juga kita berdoa supaya anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan dalam penginjilan, baik seperti Daniel Mananta, seperti apologet-apologet yang lain yang memberitakan Injil melalui media sosial baik YouTube, TikTok, dan juga Instagram dan media-media yang lain dipakai Tuhan dengan berani, sehingga banyak orang dari semua kalangan, baik dari anak kecil sampai yang paling tua, mereka boleh mendengarkan Injil tanpa sengaja. Lewat pujian juga mereka dijamah Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun mungkin ada sebagian yang tidak sempat masuk dan beribadah sebagai orang Kristen, tetapi cukup saja percaya dalam hati, maka keselamatan itu akan terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya. Daniel Mananta sepakat dengan pandangan Quraisy Shihab soal LGBTQ. Daniel Mananta belum lama ini berbincang dengan Muhammad Quraisy Shihab dalam tayangannya. Daniel dan Quraisy Shihab pun membahas berbagai hal, termasuk salah satunya soal LGBTQ. Mantan VJ MTV 2023 ini merasa bahwa persoalan LGBTQ di dunia sudah semakin memprihatinkan. Pasalnya, persoalan LGBTQ kini sudah mulai merambah ke berbagai bidang, termasuk pendidikan anak di sekolah. Selain itu, Daniel juga menyinggung perihal LGBTQ yang sangat ditentang oleh ajaran agama manapun di dunia. Quraisy Shihab lantas memberikan penjelasan mengenai pandangannya terhadap LGBTQ. Quraisy Shihab merasa bahwa bukan perkara mudah untuk mengontrol bagaimana manusia bersikap serta menentukan jalan hidup. Namun Quraisy Shihab secara tegas meyakini bahwa segala sesuatu di dunia ini pasti ada batas, termasuk soal seks. Quraisy Shihab pun berujar bahwa persoalan LGBTQ ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Ia menilai perlu ada pengarahan soal pemahaman LGBTQ ini. Dalam hidup ini ada pembatasan, jadi di bidang seks juga harus ada pembatasan. Jangan bicara itu LGBTQ kepada anak yang belum mengerti. Jangan praktikan yang bertentangan dengan budaya dan agama dan naluri manusia yang sehat, ungkap Quraisy Shihab dalam kanal YouTube. Ya, sangat luar biasa Bapak yang satu ini dalam memandang segala sesuatu. Karena hubungan sesama jenis itu sampai sekarang masih tidak disepakati oleh semua ilmuwan. Hasil keputusan bahwa itu adalah normal masih ada perselisihan. Ada kekuatan yang lebih besar, yaitu yang menang. Itu lebih didengar, padahal tidak, sembungnya. Daniel pun mengaku setuju dengan pandangan Quraisy Shihab mengenai perlu adanya pembatasan terhadap LGBTQ. Daniel tidak bermaksud untuk membenci orang-orang yang sudah memilih jalan untuk menjadi LGBTQ. Ya, tentunya semua orang yang sehat nalarnya, memiliki pemikiran yang sehat, tidak akan melakukan hal yang menjijikkan. Ya, tentunya tentang hubungan sesama jenis. Jadi tentunya melalui channel ini juga kita harus tegaskan bahwa hal itu sangat-sangat mencoreng agama itu sendiri dan sangat-sangat tidak diperbolehkan, karena tidak berkenan di hadapan manusia, bahkan di hadapan Tuhan. Namun Daniel khawatir ketika pemahaman LGBTQ tersebut justru ditularkan kepada orang lain, termasuk anak-anak. Ya, tentu sangat benar, sangat berbahaya terhadap anak-anak atau anak-anak yang sedang menjenjang pendidikan.
Daniel pun membayangkan bahwa segala sesuatu yang tidak ada batas pasti akan menimbulkan sesuatu yang merugikan. Saya setuju dengan pembatasan tersebut sih, karena api kalau enggak dibatasi akan membakar rumah, hutan, dan menghancurkan semuanya. Air kalau tidak dibatasi akan membuat banjir, tsunami, dan lain-lain, ujar Daniel. Dalam pemahaman dan juga contoh-contoh yang diberikan, ya tentunya juga sangat mudah untuk dimengerti bahkan dipahami bahwa segala sesuatu itu ada batasnya. Tapi air kalau diberikan batas akan memberikan kehidupan. Api kalau diberikan batasan juga akan memberikan kehidupan. Kalau enggak dibatasi pasti akan menghancurkan. Tapi kalau dibatasi, yaitu namanya pernikahan, tuturnya. Ya, jadi sangat-sangat luar biasa kedua pribadi ini, baik Muhammad Quraisy Shihab dan juga Daniel Mananta. Jadi dalam hal ini Daniel Mananta mencoba untuk mendapatkan penilaian atau mendapatkan semua pemaparan dari tokoh-tokoh agama yang memiliki kepentingan di dalamnya atau memiliki pemahaman yang luas tentang hal-hal semacam ini. Dan hal-hal semacam ini memang sangat layak untuk disuarakan. Ya, karena Daniel Mananta memiliki beban terhadap generasi muda dan juga anak-anak, ya, supaya hidup lebih baik dan juga menjaga diri, menjauhkan diri daripada yang namanya LGBTQ. Jadi sangat perlu, dan tentunya kita semua juga harus menjaga itu. Semuanya kita harus menyebarkan hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan oleh semua atau seluruh umat manusia, karena ini berbahaya untuk masa depan anak cucu kita. Jadi mari sebarkan berita-berita seperti ini supaya kita terhindar, anak cucu kita terhindar dari hal-hal yang buruk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.